Selamat bertemu kembali para siswa SMA, MA, SMK, MAK kelas 12 kelompok wajib. Jadi di sini kita akan lanjutkan pembahasan SIMA UI 2020 Matematika Dasar ya. Sekarang kita ke part 4 mulai dari nomor 10. Referensinya dua buku ini, yang Matematika Wajib Marten, penerbitnya Fasil Grafindo, itu dari jilid 1, 2, dan 3, ini yang saya tampilkan jilid 3. Kemudian Matematika Peminatan Marten Ramawidya, khususnya di jilid 1, karena di sini ada persamaan eksponen dan persamaan logaritma yang tidak dibahas di Matematika Wajib. Ya. Jadi sebagai pelengkap ya, ini warna biru ya. Oke, kita masuk ke nomor 10 ya. Diketahui setiap suku pada barisan aritmetika 0, A1, 20, A3, A4 ya. Jadi deret aritmetikanya adalah A0, A1, 20, A3, A4. Adalah bilangan bulat positif. Jadi semua ini bilangan bulat positif ya. Maksudnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Selisih kuadrat ya. Selisih kuadrat dari dua suku yang berurutan ya. Pada barisan ini adalah 329. Jadi karena ini sudah diketahui 20, maka lebih baik bedanya saya ambil dari 20. Jadi ini suku ketiga ya. Ini suku ketiga ini. Yang suku keempat yang ini ya. Ini suku keempat. Ini suku ke-1. Ya, pokoknya yang ditulis pertama suku ke-1, jangan dilihat A0 A1-nya. Ya. Yang ditanyakan jumlah suku pertama berarti A0 kan? Yang ditanya itu A0 ya. Nanti yang ditanya itu A0 tambah suku keempat. Suku keempat itu A3. Jadi ini yang ditanya ya. Nah, kan kalau aritmatika itu bedanya B. Jadi anggap aja ini A3 ya. Ini A4. Jadi ini A3 ini 20 tambah B. Kita anggap bedanya B kan. A1 ini adalah 20 kurang B. Ya kan? Berarti kalau A0, karena ini ada A0 ya. Berarti A0 adalah 20 kurang 2B. Ya kan, dikurang lagi B kan. Ya, dikurang lagi B kan. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah A0 ditambah A3. Jadi kalau kita tulis di sini ya, yang ditanya itu adalah A0 ditambah A3. Ya. A0-nya itu apa? 20 kurang 2B. 20 kurang 2B. A3-nya ini. 20 tambah B. Ya, 20 tambah 20, 40. Kurang 2B tambah B kurang B. Nah, jadi tinggal cari B-nya berapa. Nah. Selisih kuadrat dua suku berurutan 329. Ya kita coba aja ini A3 ini ya. Karena A3 nanti yang ini ya. Jadi A3 selisih kuadrat itu artinya kuadrat dulu, dikuadratkan dulu ya. Nah, ini kuadratkan dulu. 20 dikuadratkan dulu ya. Jadi ini kuadrat, selisih kuadrat berarti begini. Nah, jadi selisih kuadrat itu artinya dikuadratkan dulu masing-masing, baru dikurangi. Yang besar kurang yang kecil. Ya, karena kalau selisih itu harus positif. 329. Jadi kalau kita lihat, ini kita pindahkan ke kanan. Jadi 729 ya. Jadi 20 tambah B akar 729 ya. Nah, kita cari yang positif, yang akarnya positif kan. Dan kalau Anda lihat akar 729 ini adalah 27. Ya. 37 ya. 27 ya. Kan kalau 25 kali 25 itu 625. Berarti kan 729 udah deket, tapi belakangnya harus 9. Kalau 26 kali 26 enggak lah ya. Karena 6 kali 6 kan belakangnya 6. Yang belakangnya 9 adalah 7 kan. 7 kali 7 kan 9. Nah, ini. Jadi 9 ini belakangnya. Sesuai kan 729. Dan memang kalau Anda kalikan 27 kali 27 ini persis 209. Jadi 20 tambah B sama dengan 27, maka B-nya sama dengan 7. Masukkan ke sini 40 kurang 7. Jadi hasilnya
33. Ya, jawaban D. Kita lanjut ke nomor 11. Jika G adalah fungsi kuadrat fx min 1, tapi ini fx min 1 ya, bukan fx ya. 2x plus 1. Dan fok x 2x kuadrat tambah 4x tambah 7. Berapakah G dari min 1? G dari min 1 itu sama aja kita disuruh cari Gx ya. Sama aja kita disuruh cari Gx berapa. Dalam X, nanti baru X-nya diganti min 1. Nah, ingat komposisi fungsi, ini fok X. Fok X itu artinya fungsi dari Gx. Fungsi dari Gx. Ya. Jadi, ini seakan-akan sama dengan X ini kan. Jadi, kalau mau cari fungsi dari Gx dalam Gx, ya, karena kita mencari Gx, maka saya harus cari fungsi X. Yang saya harus cari adalah fungsi X. Sementara yang diketahui adalah fungsi X min 1. Ya, ini yang diketahui fungsi X min 1 ini. 2X plus 1. Nah, gimana caranya supaya ini jadi X? Kan begitu. Ya udah, anggap aja ini X baru. Ya, X baru gini ya. Jadi anggap saja, misal ya, misal X min 1 itu sama dengan X baru. Nah, gini ya. Jadi nanti kan fx. Ini saya harus rubah x-nya ini dalam x baru. Maka ini x lama, ya kita sebut aja x lama. Ini adalah sama dengan x baru tambah 1. Nah, ini x lama ini. Ini sama dengan ini. Ya. Sehingga kalau sekarang saya masukkan x min 1 saya ganti x. Maka fx straight sama dengan 2 kali x. 2 x-nya itu yang ini. Dalam x strip. X strip tambah 1. X strip, X baru itu ya. Tambah 1, tambah 1 ya. Oke, jadi ini sama dengan 2X baru, tambah 2, ditambah 1. Jadi ditambah 3. Nah, inilah fx baru. Nah, sekarang saya ganti lagi X baru dengan X. Jadi sama aja dengan fx sama dengan 2X tambah 3. Nah, sudah saya peroleh. Sehingga sekarang saya bisa olah fok X. Fok X diketahui itu ya. Sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 7. Kan gini. Fok x artinya fungsi dari gx. Ya, fungsi dari gx. Itu sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 7. Ini hasilnya. Nah, fungsi dari gx. Fungsi x artinya kalau ini x, ini 2x plus 3. Jadi kalau fungsi dari gx, artinya x-nya diganti gx kan? X-nya diganti gx tuh. Jadi ini akan sama dengan 2gx plus 3. Ya, jadi ini adalah 2gx plus 3. Nah, sama dengan ini. 2x kuadrat tambah 4x tambah 7. Maka dari sini saya bisa dapat gx kan? Yang mula-mula 2gx. Ini pindah ke sana. 2x kuadrat ditambah 4x. 7 dikurang 3, 4. Sudah itu dibagi 2. Maka kita dapatlah gx. 2x kuadrat bagi 2, x kuadrat. 4x bagi 2, 2x. 4 dibagi 2, 2. Kalau sudah dapat gx, maka kita bisa hitung g min 1. Artinya setiap ketemu x, ganti min 1. Setiap ketemu x, ganti min 1. Ya, tambah 2 nggak ada x-nya. Jadi min 1 kuadrat 1, min 2 tambah 2. Jadi sama dengan 1. Ya. Jadi kita dapat A. Kita ke nomor 13 ya. Jika X1 dan X2, ya, jadi ada dua akar ini. Biasanya persamaan kuadrat kalau dua akar ini kan. Dengan X1 lebih kecil dari X2. Ya. Jadi itu penting kata kuncinya. X1 lebih kecil dari X2 kan. Jadi kalau ada dua nilai nanti yang kecil itu X1, yang besar X2. Memenuhi ini. 8 log X dikurang X log 16 sama dengan 2/3 dikurang X log 8. Ya. Nah, pertama, itulah sebabnya saya bilang Anda harus belajar karena sifat logaritma ini tidak ada di wajib. Dia adanya di peminatan kelas 1 ini. Jadi penting bagi Anda untuk memiliki buku ini dan mempelajarinya. Kalau tidak, di dalam saya, di sini ada video tentang persamaan logaritma dan persamaan eksponen. Ya, sifat-sifat logaritmanya bisa Anda lihat, pelajari di situ ya, secara singkat. Jadi pertama Anda harus tahu sifat-sifat logaritma dan sudah dibahas di video saya. Silakan Anda tonton kalau
yang belum belajar ya, karena di wajib nggak ada. Dan persamaan logaritma. Ya. Pertama Anda harus tahu bahwa logaritma X ini disebut numerus, ini bilangan pokok, bisa tertulis sebagai suatu bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan. Logaritma numerus sebagai pembilang, logaritma A sebagai bilangan pokok. Ya, seperti itu. Oke, ya. Kedua, nanti A log X sama dengan B, ya. Maka X-nya bisa saya hitung, numerus ya. Maka numerus akan sama dengan bilangan pokok dari logaritma dipangkatkan hasil. Nah, ini. Dua sifat ini akan kita pakai. Oke, kita mulai dari, kita tulis dulu soalnya. 8 log X kurang X log 16 sama dengan 2/3 dikurang X log 8. Oke, ini seperti tadi, ini ya. Ini numerus, jadi ini sama dengan bilangan pecahan, log numerus dibagi log bilangan pokok. Ya. Ini numerusnya 16, logaritma 16, bilangan pokoknya X. Ini tetap 2/3, ini ya. Logaritma numerusnya 8 dibagi log X. Ya, jadi saya gunakan sifat ini. Yang kedua, ini ada 8, ini ada 16. Ini 2/3, itu 2/4. Jadi kalau ada log A pangkat N, maka N-nya ini pangkat dari numerus bisa keluar dari logaritma. Menjadi N kali log A. Ya. Jadi kalau kita singkat ini log 8, itu kan sama dengan log 2/3. Ya. Maka 3-nya ini bisa keluar di depan logaritma. Jadi ini sama dengan 3 kali log 2. Ya. Jadi ini sama dengan log X. Log 8-nya itu 3 kali log 2. Ya. Minus. Nah. Dengan cara yang sama, log 16 itu 2/4. Jadi ini sama dengan 4 kali log 2 per log X. Kemudian sama dengan 2/3 kurang log 8 ini, tadi sudah 3 kali log 2 per log X. Ya. Nah, di sini Anda lihat ini ada log 2 per log X, ini juga ada log 2 per log X, tapi ini kebalikan. Ya, nah, kalau kebalikan itu ada lagi definisinya ya. Jadi kalau misalnya saya tulis log X per log 2, itu sama saja dengan kebalikan. Kalau saya balik, ya, ini akan sama dengan log 2 per log X. Ya kan? Ya kan? Ini balik lagi. Kalau saya kalikan nanti, ini kalau saya balik lagi kan 1 kali log X per. Jadi bisa saya tulis seperti ini. Nah, gitu ya. Supaya seragam. Log 2 per log X. Ini kan log 2 per log X. Ini kan tidak seragam. Jadi ini saya tulis 1/3 kali, nah ini log 2 per log X. Kalau begini kan jadi seragam. Kalau kita misalkan jadi enak kan? Ya, sekarang enak kan ini. Nah, seragam sudah ya. Min 4 kali log 2 per log X. Sama dengan 2/3 dikurang 2 kali log 2 per log X. Nah, baru kita misalkan kan. Misal log 2 per log X itu sama dengan U. Maka kalau U-nya ketemu nanti X-nya bisa ketemu kan. Yang ditanyakan 4X1 plus X2. Oke, diganti dengan U ya. Jadi ini 1/3U dikurang 4U. Ya, 4U sama dengan, ya jadi Anda sudah lihat ini. 2/3 tetap, 2/3 dikurang 2U. Nah, begini. Ya. Oke, nanti akan jadi persamaan kuadrat ya. Jadi, persamaan kuadrat nanti ini, lebih baik ini pindah ke sana biar plus ya. Semua pindah ke sana. Jadi hasilnya adalah, ini pindah ke sana ya. Min 4U, min 2U, jadi 2U ya. Nah, terus ini,
Tetap ya, tetap di sana. Jadi plus 2/3. Ini pindah. Min 1/3 U. Nah, begini. Sama dengan 0. Ya, jadi ini semua pindah ke sana. Baru, supaya bulat, kita... ini U-nya di sini. Ya toh. 3U-nya ini penyebut toh. Nih. Supaya bulat, maka kita kalikan dengan 3U. Nah, akhirnya apa? 2A kali 3U. Maksudnya supaya tidak ada pecahan ya. 2U kali 3U, 6U kuadrat. Ya kan? Ditambah 3-nya hilang, jadi ini 2U kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat ini. Ya, jadi nilai U-nya akan ada 2, maka nilai X-nya juga akan ada 2. Oke, ini di pemisalan kita ini. Oke, sekarang kita pecahkan ya. Jadi artinya ini akan bisa 1/6 diuraikan 1/6 gini kan? Karena ini ada 6, jadi harus pakai 1/6. 6U, ini 6U sama dengan 0. Di mana ini kita kalikan kan? 6 dengan min 1, min 6. Min 6 ini harus kita bagi 2. Kalau dikalikan hasilnya min 6, tapi kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan ini. Koefisien dari U 2. Ya ini persamaan ya, memfaktorkan persamaan kuadrat. Ya. Oh salah saya ya. Ini 3 ya. Ini 3 nih. Salah salin ya. Jadi kalau gitu ini 3U. Jadi U ini. Bukan 2U. Sorry ya. Jadi ketika dikalikan 3U ini 3. 3U kuadrat salah ya. 1/3 3U 3U. Jadi ini 3 kali min 1 min 3. Ya jadi maaf saya salah ya. Salah di sini tadi ya. Ini 3 kok jadi 2 di sini. 3 ya ini tetap ya. Jadi ini 3U. Jadi kalau ini pindah ke sini 4U kurang 3U jadi U. Kalau kita kalikan 3U jadi 3U kuadrat. Oke. Min 3. Ya Anda sudah tahu kan. Kalau 3 itu pasti 2 dan 1. Loh. 3 dan 1 sorry. Selisihnya 2 kan. Tapi ini min. Ini plus. Berarti min jadi 1. 3 kali min 1 kan min 3. Tapi kalau kita jumlahkan 2. Jadi dengan demikian ini bisa difaktorkan atas 1/3 3U. Ya, 3 dan min 1 ya. Plus 3 3U min 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat U-nya min 1. Dari sini kita dapat U-nya 1/3. Nah, ini ya. Nah, kalau kita sudah dapat U, maka kita bisa dapat log X. Ya, bisa kita dapat log X. Ya, jadi Anda perhatikan ini ya. Ini kan bisa saya tulis apa? Balikin lagi. Ya, log 2 per log X itu sama dengan X log 2 kan? Dibalikin lagi lah. Ya, jadi X log 2 itu log 2 per log X sama dengan U. Nah, begini. Maka menurut rumus, numerus, ya toh, numerus, ya, akan sama dengan X pangkat U. Ya kan? Numerus, bilangan pokok, pangkat U. Begitu ya. 2 sama dengan X pangkat U. Ya, oke. Jadi, masukkan ke sini. Jadi, ini artinya 2 sama dengan X pangkat min 1. Begini kan ya. Ini, masukkan ke sini kan. Ya. U-nya sama dengan min 1 kan. 2 sama dengan X pangkat min 1. Oke, jadi bagaimana ngitung X-nya? Ya udah, ini dikalikan min 1. Ini juga dikalikan min 1. Nah, 2 pangkat min 1 kan. Ini jadi X. Jadi X-nya sama dengan setengah. Nah, yang ini 2 sama dengan X pangkat 1/3. Kan begini. Supaya jadi X, ini harus dipangkatkan 3. Ya kan? 1/3 kali 3 kan X. Ini berarti juga harus dipangkatkan 3. Jadi 2 pangkat 3, 8. Jadi 8 sama dengan X. Atau X sama dengan 8. Kan begitu ya. Nah, sekarang kita mana yang X1? Tadi ada ya. X1 lebih kecil dari X2. Yang lebih kecil kan setengah. Jadi X1 sama dengan setengah. X2-nya sama dengan 8. Nah, baru 4X1 kita kerjakan kan. Ditambah, pertanyaannya kan, ditambah X2. Tapi sekarang kan X1 udah dapat setengah. Jadi ini 4 kali setengah
ditambah X2 8. 4 kali setengah 2, 2 tambah 8, 10. Nah, jadi jawabannya B. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor terakhir ya, nomor 14. Untuk part 4 ini. Diketahui fx sama dengan akar ax plus 1. Ya, jadi fx itu diketahui ya. Diketahui. Dengan x, cuman di sini ada x-nya harus lebih besar dari min 1/a. Kenapa? Karena ini harus positif kan. Bilangan di bawah akar kan harus positif. Dan syaratnya tentu ini. Positif atau 0 ya. Dan tentu a-nya harus lebih besar 0. Ya. Nah, gx, x plus 1 per x. Gx juga diketahui. Di sini x tidak boleh 0. Kenapa? Karena ini penyebut toh. Tidak boleh 0. Nah, kemudian diketahui Fok min 1. Ya. Fok min 1 diketahui. Dari 3 sampai min 3/8. Berapakah a kuadrat ditambah 3i dikurangi 3? Ya. Fok min 1 itu kalau Anda tahu, ya, f min 1, og min 1, itu adalah gof. Gof, inverse dari gof ya. Inverse dari gof ini. Nah, jadi f min 1, og min 1 sama dengan inverse dari gof. Ya. Sedangkan gof itu apa? G dari fx. Nah, fx-nya kan diketahui. Gx juga diketahui, jadi kita bisa cari gof x ini. Cari dulu gof x. Nanti baru inverse kan. Ya. Jadi cari dulu gof x. Gof x adalah G dari fx. Ya, fx-nya masukkan. Fx-nya ini kan. Jadi G dari akar fx ini. Ya, ax plus 1. Sementara gx tahu ini kan. Ini gx. Ya, diketahui. Ya. Ini gx, ini x-nya kan. Jadi gx. Jadi setiap ketemu x, gantilah dengan akar ax plus 1. Setiap ketemu x, gantilah dengan akar ax plus 1. Jadi gof x bisa kita hitung kan. Itu sama dengan ini ya. Diganti dengan akar ax plus 1. Ya, tambah 1 per ketemu x diganti akar ax plus 1. Nah, ini gof x ya. Nah, sekarang kita akan cari inverse ya, inverse dari gof. Nah, untuk mencari inverse dari gof, ini kita misalkan y kan. Jadi ini y sama dengan sebagai fungsi x kan. Ini y sebagai fungsi x. Ini kan y sebagai fungsi x kan. Ini harus diubah x sebagai fungsi y. Inilah fungsi inverse itu. Jadi fungsi inverse x sebagai fungsi y. Nah, karena itu ini saya kalikan supaya x-nya ada di kiri. Kalau saya kalikan ini y akar ax plus 1 ya akan sama dengan akar ax plus 1 tambah 1. Begini ya. Ya. Kemudian ini masih mengandung x. Yang mengandung x itu harus dipindah ke kiri. Ya, karena kita harus rubah x sebagai fungsi y. Jadi semua yang ada x dipindah ke kiri. Pindah ke sini. Jadi ini y akar ax plus 1 dikurang akar ax plus 1 sama dengan 1. Nah, kemudian yang sama kita keluarkan. Nah, ini sama kan? Ya. Kalau saya keluarkan akar ax plus 1, maka ini sisa y, ini sisa min 1. Sama dengan 1. Nah, begini. Kemudian, ini kita pindah ke kanan. Karena harus x fungsi y kan? Maka akar ax plus 1 sama dengan 1 per y min 1. Ah, begini. Kemudian, harus x fungsi y kan? Tidak boleh ada akar. Ini ada akar. Berarti saya harus kuadratkan kan ini. Harus kita kuadratkan. Ya, supaya nggak ada akar. Karena di sini x. Jadi ini ax plus 1. Ini dikuadratin. Pembilang dikuadratin 1. Y min 1 kuadrat. Begini kan. Nah. Kemudian x
X saja yang ada di kiri, berarti ini harus pindah ke sana. Kan begitu. Jadi AX sama dengan 1 per Y min 1 kuadrat kurang 1. Nah, begini. Kemudian yang kita inginkan hanya X, berarti dibagi A. Maka ini menjadi X sama dengan, ini dibagi A, 1 per A kali Y min 1 kuadrat, dikurang 1 per A. Nah, inilah fungsi inverse-nya. Dapat. Itulah fungsi inverse, ya. Jadi kita udah dapat fungsi inverse-nya, ya. Ya, kita udah dapat fungsi inverse-nya. Itulah GOF min 1, ya. Ya. Inilah GOF min 1 itu. Ya, inilah GOF min 1 itu. Jadi GOF min 1 kita udah dapat, ya. Kita tukar lagi ini X. Jadi ini kita tukar lagi X kan. Jadi 1 per A X min, jadi ditukar X dengan Y dengan X ya. Terakhir itu ditinggal nuker Y dengan X. Nah, ini dapat. Ya. GOF min 1 inilah yang sama dengan F min 1 O G min 1 ya. Sama. Nah, di sini diketahui F min 1 O G min 1 ini sama ya dengan ini ya. Dari 3 itu sama dengan min 3 per 8. Nah, ini diketahui. Artinya X-nya diganti 3 kan? Masukkan ke sini. Ganti X dengan 3. Ini aja di sini nggak ada. Jadi ini 1 per A. X-nya diganti 3 ya. 3 kurang 1 kurung kuadrat. Dikurang 1 per A ya tetap. Yang diganti cuma X. Ini harus sama dengan min 3 per 8. Nah, dari sini kita dapat A. Maka yang ditanya ini. Yang ditanya ini. Ya. Dari sini kita bisa dapat A. Tinggal dihitung aja ya. Ya, 1 per 3 kurang 1, 2. 2 kuadrat, 4. Jadi ini 1/4 A. Dikurang 1 A sama dengan min 3 per 8. Nah, kalau mau ini ya kalikan aja 8. Ya, kalikan 8A. Nah, jadi ini 8A dibagi 4A, 2. 1/A kali 8A, 8. Ini min 3 per 8 kali 8A. Min 3A. 2 min 8, min 6. Min 6 sama dengan min 3A. Maka A-nya sama dengan 2. Nah, udah ketemu. Ya, baru yang ditanya apa? A kuadrat tambah 3A kurang 3. A-nya 2. 2 kuadrat tambah 3 kali 2 kurang 3. 4 ditambah 6 dikurang 3. 7. Ya. Jadi jawaban E. Ya. Jadi pemahaman Anda harus pas ya. Jadi di soal ini. Terima kasih. Kita telah menyelesaikan 14 soal. Jadi tinggal 6 soal, 2 part lagi. SIMA UI ini akan selesai. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Mudah-mudahan Anda sebagai siswa kelas 12 bisa mempersiapkan diri kalau harus bertarung di SBMPTN tahun 2021. Yaitu istilahnya UTBK 2001, kemudian ada yang mencoba ke SIMA UI atau ke STAN. Ya, kalau STAN sudah masuk UTBK ya nggak perlu lagi. Atau mencoba di UM-UGM 2021 sesuai dengan jurusan yang Anda inginkan, sesuai dengan bakat Anda. Ya, terima kasih. Selalu optimis dan semangat. Dan jika Anda merasa video ini ada manfaatnya bagi Anda, silakan dukung kami dengan mensubscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman supaya bisa belajar bersama. Sekali lagi terima kasih. Sukses bersama Anda, selalu semangat, optimis, dan belajar mandiri di rumah. Saya Martin Kaninan.